Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lalu lintas, apa kabar dimanapun Anda berada? Hari ini kita memulai podcast Zebra. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah, yaitu Bapak AKBP Irwansyah. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Mas Agus. Siap. Mohon izin, kita hari ini akan membahas masalah yang viral. Tentang apa? Tentang kendaraan dimensi overload. Nah, maka daripada itu langsung saja kita serahkan pada ahlinya. Komandan, izin bertanya. Nah, banyak kawan-kawan netizen menanyakan, apa sih Komandan kendaraan dimensi overload itu, Komandan? Baik, sahabat lalu lintas, Mas Agus, saya akan mencoba menjawab mengenai overloading dan overdimension di podcast Zebra kali ini. Jadi saya akan mencoba menjelaskan bahwa selama ini pemahaman kita adalah overdimension dan overloading itu adalah dua hal yang sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk overdimension itu maksudnya adalah suatu pidana, sedangkan untuk overloading itu maksudnya pelanggaran. Jadi untuk overdimension sendiri adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau sudah dimodifikasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 277, yaitu mengatur sanksi bagi siapa saja yang memodifikasi kendaraan sehingga tidak sesuai dengan standar dimension dan berat. Sanksinya adalah pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Sedangkan untuk overloading adalah merupakan suatu kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Ini juga masuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan dimension berat dan muatan sumbu. Mungkin itu penjelasan secara singkat dari saya, Pak Agus. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi saat ini merupakan momentum bagi kita semua untuk bersama-sama menuju Indonesia zero overdimension and overloading. Wah, luar biasa. Ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah, karena memang Korlantas Polri sendiri ini sedang mensosialisasikan terhitung dari tanggal 1 Juni 2025 hingga 1 bulan ke depan bagaimana Indonesia ini untuk zero dimensi overload. Bahasa ringkasnya seperti ini. Overdimensi itu kelebihan muatan yang benar. Betul. Nah, jadi kalau overloading kelebihan muatan. Overloading kelebihan muatan. Overdimensi tidak sesuai dengan kendaraannya, tidak sesuai dengan keluaran dari pabrik. Oh, artinya dipanjangin, dipanjangin gitu. Betul. Jadi kalau kalian tuh ngelihat truk-truk yang panjang sampai tinggi yang nggak normal, itu bisa termasuk ya. Betul, Mas Agus. Biasanya dari panjang, lebar, dan tinggi baknya itu biasanya. Itu sangat membahayakan. Terus Komandan, ini ada pertanyaan lagi nih. Dampak negatif apa saja, Komandan, yang ditimbulkan oleh kendaraan dimensi overload ini, Komandan? Jadi dampak negatif yang diakibatkan oleh overdimension dan overload ini adalah di mana permasalahan yang sangat kompleks seperti underspeed, kerusakan jalan, dan emisi gas. Saya coba jabarkan satu-satu. Untuk underspeed, di mana tidak mampu memenuhi kecepatan minimum sehingga mengakibatkan perlambatan secara umum dan laka lantas tabrak belakang, di mana kendaraan tersebut akibat dari overdimension dan overloading, karena kendaraan tersebut harusnya kecepatan minimalnya ada atau maksimalnya ada, ini tidak mampu, tidak sesuai dengan itu, akhirnya di underspeed, mengakibatkan kendaraan di belakang yang lebih kecil menabrak belakang kendaraan yang overdimension dan overloading tersebut. Dan selanjutnya juga apabila jalannya sempit, itu akan menghambat kendaraan yang lain sehingga terjadi keterlambatan, kemacetan. Akhirnya panjang untuk antrian kendaraan. Selanjutnya untuk kerusakan jalan akibat dari overdimension dan overloading tersebut,
menimbulkan jalan rusak, jalan yang tidak seharusnya kelasnya bukan untuk kendaraan tersebut, tapi dipaksakan akhirnya mengakibatkan jalan rusak dan perekonomian juga pasti akan sangat berpengaruh. Dan terakhir untuk emisi gas akibat beban muatan berlebih, mesin kendaraan bekerja lebih ekstra sehingga pembuangannya semakin besar dan semakin banyak, dan sering kita lihat atau ada istilah bahwa mobil cumi-cumi. Pada saat ditanjakan ada kendaraan truk yang over dimension dan overloading karena memang tidak kuat menanjak dengan tenaga yang besar, mengeluarkan asap yang banyak hitam. Akhirnya kan kendaraan yang di belakang kendaraan tersebut tertutup oleh asap tersebut, sehingga itu mengakibatkan kecelakaan dan termasuk berpengaruh terhadap emisi gas yang ada, yang memberikan polusi terhadap para pengguna jalan yang lain. Mungkin itu sementara, Mas Agus. Mantap, luar biasa. Ternyata kendaraan odol ini banyak pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama tadi apa? Dampak negatifnya bagi infrastruktur jalan, Betul, terus berbahaya bagi dirinya sendiri atau pengguna jalan lain hingga merugikan perekonomian nasional. Bayangkan. Kapan jalan Kalteng mau baik kalau misalkan ini terus berlanjut? Jadi harus tegas nih kemudian ya. Betul, Mas Agus. Nah terus kemudian, pertanyaan terakhir. Ya. Apa nih kemudian yang sudah kita lakukan khususnya di Kalimantan Tengah ini dalam menyikapi adanya muatan kendaraan bermuatan lebih, yaitu yang dimaksud dengan dimensi overload ini, apa yang sudah kita lakukan kemudian? Baik Mas Agus, beberapa waktu yang lalu melalui Bapak Kapolda dan Bapak Direktur Lalu Lintas, saya diperintahkan untuk mengikuti rapat di Dinas Perhubungan Provinsi bersama-sama dengan Pak Gubernur juga untuk membahas mengenai overdimension dan overloading yang terjadi di ruas jalan Kuala Kurun ke Palangkaraya. Siap. Itu sudah dilaksanakan, ini seiring sejalan dengan kegiatan dari Korlantas untuk bersama menuju Indonesia Zero Overdimension dan Overloading. Itu sudah kita laksanakan bersama-sama dengan instansi terkait dari kepolisian, dari TNI, dari Dinas Perhubungan, selanjutnya dari dinas dan instansi yang lain yang terkait. Dan untuk kepolisian sendiri, saat ini Bapak Direktur Lalu Lintas beserta para Kasubdit sedang melaksanakan Rakernis Lalu Lintas, yang dimana setelah kembali dari Rakernis Lalu Lintas tersebut pasti akan ditindaklanjuti ke jajaran wilayah Polres melalui Kasat Lantas, di mana petunjuk dan arahan dari Mabes Polri dari Korlantas bahwa lalu lintas saat ini dalam kegiatan sosialisasi dan pendataan kendaraan-kendaraan yang overdimension dan overloading dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni sesuai yang disampaikan oleh Mas Agus tadi. Saya tambahkan lagi dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 13 Juli adalah kegiatan teguran, dan dari tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli adalah kegiatan penegakan hukum terhadap para pelanggar atau yang melakukan tindak pidana overdimension dan overloading tersebut, Mas Agus. Oh siap, luar biasa. Jadi ini kita lagi tahap sosialisasi. Betul, nanti berikutnya, bulan berikutnya ada masa teguran. Hingga nanti tindakan represif kepolisian, yaitu penindakan. Betul. Yang mana ini kemudian dilakukan oleh sinergi antar instansi ya kemudian ya. Betul Mas Agus. Jadi ini kita laksanakan secara bersama-sama. Siap. Kita menindaklanjuti arahan dari Korlantas Mabes Polri, kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Kalimantan Tengah, dan kita juga memberikan arahan kepada para Kasat Lantas yang ada di kabupaten secara bersama-sama juga, berjenjang juga. Kita sama-sama mencoba untuk bersama menuju Indonesia Zero Overdimension dan Overloading. Nah, luar biasa. Terima kasih Komandan atas waktunya yang berharga ini. Mudah-mudahan informasi dari Bapak Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah ini bermanfaat bagi kawan-kawan sahabat lalu lintas di rumah ya teman-teman ya. Bagi kalian ingin menyantumkan komentar atau lain sebagainya, silahkan ya di kolom komentar. Sampai ketemu di podcast Zebra berikutnya. Terakhir, salam dari kami. Tetap jaga
keselamatan di jalan, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih Komandan.